calon independen dalam pemilihan kepala daerah itu memiliki sejumlah kelebihan yang tidak dimiliki oleh calon yang diusung oleh partai politik. Yang pertama, calon independen itu lebih bebas dari pengaruh partai. Dia tidak terikat oleh platform atau ideologi partai politik manapun, sehingga dia memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan dan visi misi. Mereka bisa berjalan lebih fleksibel dalam respon kebutuhan masyarakat tanpa harus mempertimbangkan kepentingan elit atau koalisi partai. Cuman untuk memaksimalkan keuntungan ini, tentunya calon independen ini perlu benar-benar merancang sebuah program yang berdasarkan hasil diskusi langsung dengan masyarakat, sehingga kebijakan yang diusulkan itu lebih akomodatif terhadap permasalahan yang ada. Kemudian penggunaan platform digital untuk survei atau jajak pendapat ini sebetulnya bisa bisa membantu menjaring aspirasi yang lebih luas tentunya. Calon independen ini lebih dekat dengan masyarakat, gitu ya. Kenapa? Karena mereka maju itu tidak melalui partai. Yang kadang-kadang partai ini bisa dipandang berjarak dengan masyarakat gitu loh. Mereka dapat menampilkan citra sebagai calon rakyat yang lebih akrab atau ya mereka kan bisa terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan komunitas masyarakat, sehingga dia mampu membangun kepercayaan yang lebih personal gitu kan. Cuman saran agar hubungan antara kandidat dengan masyarakat ini lebih kuat, maka kandidat dari independen ini perlu memprioritaskan keterlibatan aktif dalam seluruh kegiatan kemasyarakatan masyarakat secara konsisten. Jadi bukan hanya pada masa kampanye saja. Nah, hal ini tentunya akan menciptakan kesan bahwa calon independen ini benar-benar memahami dan merasakan kebutuhan masyarakat tentunya ya. Mereka ini tidak terkait dengan kepentingan elit partai. Nah, calon independen ini tentunya kita tahulah, mereka ini tidak terbebani oleh kewajiban untuk balas budi kepada partai politik atau kepada elit-elit partai. Hal ini membuat mereka sebetulnya bisa bertindak lebih otonom, baik dalam pengambilan keputusan, kemudian mereka juga tidak rentan terhadap tekanan-tekanan politik dari pihak luar, gitu kan. Ini menjadi kelebihan yang tadi tidak dimiliki oleh calon yang diusung oleh partai politik. Maka agar semua ini terwujud gitu kan, tercipta sesuai dengan visi misi yang dibawa, maka calon independen ini perlu membangun jaringan dengan kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi lokal. Nah, dukungan yang luas dari berbagai elemen masyarakat itu bisa menjadi penyeimbang kekuatan tanpa perlu tergantung pada kepentingan elit partai politik tentunya. Kelebihan yang dimiliki oleh kandidat independen itu adalah mereka berpotensi untuk menawarkan inovasi dan kebijakan baru. Ya, artinya mereka bisa lebih leluasa untuk membawa gagasan yang lebih segar dan inovatif dibanding calon yang diusung oleh partai politik. Mereka bisa lebih progresif, mereka bisa lebih responsif terhadap isu-isu terkini, misalnya perubahan iklim lah, soal banjir, soal digitalisasi pelayanan publik misalkan, atau kebijakan yang inklusif. Ini menjadi satu hal yang bisa mewarnai kandidat independen untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, untuk menonjolkan sisi inovatif ini, maka calon independen ini harus fokus pada pembuktian. Nah, ini kuncinya. Jadi, bahwa mereka ini harus menampilkan diri sebagai kandidat yang mampu mengambil kebijakan yang konkret dan terukur. Ya, jadi rencana kebijakan ini harus disertai pertama oleh data, kemudian simulasi, kemudian ada contoh kasus yang di daerah lain dinilai berhasil gitu loh. Ini menjadi posisi tawar yang sangat baik gitu loh untuk calon independen. Maka kebijakan-kebijakan inovasi yang akan dibawa tentunya
akan lebih mengena, akan lebih menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat, gitu loh. Kemudian kelebihan lainnya adalah calon independen ini dicitrakan sebagai calon yang bersih, gitu loh. Kenapa bersih? Karena mereka tidak terlibat dalam politik transaksional atau praktek korupsi yang kerap dikaitkan dengan partai politik, gitu kan? Mereka sering dianggap lebih bersih lah karena tidak terikat dengan struktur partai yang kompleks dan kadang dipenuhi oleh hujatan-hujatan kritik dari masyarakat. Cuman untuk memperkuat citra ini tentunya sang calon harus mengedepankan transparansi dalam setiap kampanyenya, baik dari segi pendanaan, kemudian proses pengambilan keputusan, kemudian banyak variabel yang memang bisa memperkuat citra bersih ini lebih jos, gitu loh. Dengan begitu masyarakat bisa menilai bahwa mereka ini bisa membuktikan bahwa mereka memang punya komitmen yang kuat untuk mengelola tatanan kelola perubahan secara lebih baik dan lebih bersih, gitu. Kemudian kelebihan lainnya adalah mereka ini sangat minim dari sisi birokrasi internal, ya. Kenapa? Karena calon partai kan biasanya sering harus melewati proses seleksi internal yang panjang, gitu kan, mulai dari pendaftaran, kemudian penyaringan, survei, itu mana yang lebih tinggi dia yang diusung, gitu kan. itu yang terjadi di kandidat yang diusung oleh partai politik, sementara yang tidak diusung oleh partai manapun, independen ini bisa langsung terjun dan terjun langsung ke konsistensinya, gitu loh, tanpa harus terlibat dengan negosiasi, tanpa harus terlibat dengan transaksi-transaksi yang rumit di berbagai fraksi yang dimiliki oleh partai misalnya. Tidak terjadi itu di kalangan kandidat independen. Cuman lagi-lagi ini yang harus dikedepankan dalam kampanye, transparansinya harus jelas, gitu kan. Sarannya meskipun ada sebuah kecepatan atau lompatan yang lebih dibandingkan calon yang diusung partai, calon independen ini tetap harus memperhatikan aspek manajemen kampanye yang efektif, ya. Jadi mereka bisa menggandeng profesional atau relawan yang berasal dari latar belakang yang berbeda untuk memastikan bahwa kampanye bisa berjalan lancar dan terorganisir. Seperti itu. Itu beberapa kelebihan yang dimiliki oleh kandidat independen dan tidak dimiliki oleh kandidat yang diusung oleh partai politik. Tapi lagi-lagi ini posisi calon perseorangan ini tidak terlepas dari yang namanya tantangan yang tidak kecil, ya. Artinya calon independen memiliki tantangan yang sangat besar yang sejatinya harus diantisipasi sejak awal. Pertama, misalkan tantangan yang dihadapi oleh mereka adalah kurangnya dukungan struktural. Nah, ini sudah menjadi umum, ya, rahasia umum. Mereka tidak punya mesin politik partai, ya kan? Ini dapat membuat calon independen ini sebetulnya kesulitan dalam menggalang dukungan, baik dari sisi pendanaan maupun logistik. Kenapa? Karena mereka tidak didukung oleh kolega-kolega yang berafiliasi dengan partai politik, yang notabene di partai politik itu banyak kader-kader yang memiliki akses terhadap sumber dana, gitu. Maka untuk calon independen ini penting, yang paling penting adalah memperkuat jaringan relawan, ya, kemudian memanfaatkan teknologi seperti media sosial untuk menjangkau lebih banyak pemilih. Kemudian tantangan berikutnya adalah validasi dukungan pemilih, gitu, ya. Jadi proses verifikasi dukungan itu seringkali menjadi kendala bagi calon independen. Maka ya, kenapa jadi kendala? Karena mereka harus mengumpulkan tanda tangan atau KTP, ya, dari sejumlah pemilih sebagai syarat administratif pencalonan dia untuk mendaftar ke KPU. Tentunya calon independen ini harus punya rencana yang matang, strategi untuk pengumpulan dukungan secara efisien dengan
memanfaatkan tim lapangan yang solid. Jadi tidak bisa kalau misalnya tim independen ingin mendaftar, kalau tidak ada kekuatan jaringan relawan, kemudian tim di lapangan yang solid, itu rasanya sulit bagi mereka untuk mendapatkan tiket masuk ke pendaftaran. Nah, ini menjadi catatan utama dari seluruh uraian tadi, bahwa memang secara di satu sisi memang calon independen ini memiliki keunggulan dalam hal otonomi dalam otonomi, kemudian dalam hal kedekatan dengan masyarakat dan potensi inovasi yang akan dilakukan ke depan, gitu kan. Cuman untuk mengoptimalkan kelebihan itu, ya, penting bagi mereka untuk membangun koneksi secara langsung dengan pemilih, menawarkan kebijakan yang konkret, kemudian bisa menjaga citra diri sebagai kandidat yang bersih dan transparan, seperti itu. Nah, sementara itu calon independen ini juga harus bisa mengantisipasi tantangan terkait dengan dukungan struktural dan administrasi. Itu kelebihan yang dimiliki dan tantangan yang harus dihadapi oleh kandidat independen. Seperti itu, Mas.